Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zuhria Ulfa pada acara Talk Show Fakultas Teknik. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman semua bersemangat untuk membahas tema kali ini, yaitu komunitas IT di Universitas Nurul Jadid. Ya, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Kamil Malik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perlu diketahui teman-teman, Bapak Kamil Malik ini merupakan dekan dari Fakultas Teknik. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri dari komunitas IT. Bagaimana kabarnya Bapak Kamil? Alhamdulillah, pagi ini semangat. Ya Pak, mengenai komunitas IT, boleh dijelaskan dong Pak, bagaimana awal mula berdirinya komunitas IT itu sendiri? Terkait dengan komunitas IT atau lebih akrab disebut dengan komit, itu berawal dari kajian yang ada di asrama mahasiswa. Waktu itu saya masih aktif sebagai santri dan mahasiswa. Awalnya inisiatif untuk mendirikan kajian, waktu itu belum disebut komit, tapi disebut dengan kajian. Itu berawal dari adanya asumsi-asumsi dari mahasiswa non-santri bahwa santri mahasiswa di waktu itu Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid itu tidak bisa apa-apa khususnya di bidang pemrograman. Nah, untuk menghilangkan asumsi-asumsi itu, maka saya punya inisiatif untuk membuat kajian tentang pemrograman. Nah, sejak itulah kajian tentang pemrograman dimulai dan rutin diadakan sampai saya keluar dari asrama mahasiswa karena waktu itu saya sudah statusnya menjadi dosen. Ketika jadi dosen, kajian itu tetap dilanjutkan oleh teman-teman di asrama. Terkait dengan komit itu berawal dari kajian dari mahasiswa semester 6 waktu itu. Berawal dari kita kekurangan kader untuk didelegasikan ketika ada event hackathon atau ngoding bersama. Dan saya ingat betul waktu itu hackathon diadakan oleh Kemendagri. Dan alhamdulillah setelah adanya kajian-kajian tentang pemrograman yang ada di Fakultas Teknik, dan waktu itu saya sendiri sebagai pengajarnya, kita lolos untuk hackathon pertama yang kita ikuti dan sampai tingkat nasional. Nah, sejak itulah komit mulai diakui keberadaannya. Awalnya komit itu sendiri bukan sebuah organisasi atau sebuah UKM atau apalah yang legalitasnya jelas. Intinya itu komunitas yang memang ada tanpa adanya pengakuan yang resmi dari sekolah tinggi waktu itu. Tapi karena keberadaannya sudah mulai dirasakan, sehingga dukungan demi dukungan khususnya dari waktu itu Kiai Haji Najibur Rahman memberikan dukungan penuh, yaitu memberikan fasilitas ruangan, akses internet, dan menjadi prioritas untuk mendapatkan beasiswa. Nah, sejak itulah cikal bakal berdirinya komit. Jadi komunitas IT ini awal mulanya hanya di asrama putra ya Pak, bukan di sekolah tinggi? Bukan, awalnya di asrama, karena waktu itu asrama mahasiswa hanya diisi dengan kajian-kajian sosial, yaitu diskusi, debat, apa sebagainya, organisasi ekstra. Tapi hal itu menjadi nilai positif tapi juga menjadi nilai negatif. Nilai negatifnya yaitu mereka tidak konsen dengan keilmuan di perkuliahannya. Baik Pak, jadi komunitas IT ini inisiatif dari panjenengan sendiri atau dari panjenengan dan teman-teman panjenengan? Kegelisahan terhadap kekurangan kader untuk didelegasikan ketika ada lomba-lomba yang berkaitan dengan informatika, hal ini coding, itu menjadi kegelisahan bersama. Dalam hal ini khususnya dosen-dosen yang memang mengajar di bidang pemrograman. Ketika saya punya inisiatif seperti itu mendapat dukungan penuh dari teman-teman dosen yang punya kompetensi dan baru lulus waktu itu untuk mengadakan kajian-kajian keilmuan. Waktu pertama kali berdiri hanya 2 kajian, yaitu Android sama web waktu itu. Tapi dengan adanya kajian yang didukung penuh oleh teman-teman dosen itu, sehingga terbentuklah komunitas yang memang memiliki keahlian atau kompetensi yang beda dengan mereka yang hanya aktif di kuliah. Meskipun aturan di komit itu sendiri tidak jelas karena memang legalitasnya nggak jelas, tapi peminatnya banyak. Dikatakan tidak jelas itu karena dari segi legalitas memang tidak ada pengakuan resmi dari STT waktu itu terkait dengan adanya komit. Dan aturan yang tidak ada aturan jelas itu maksudnya
semua peserta komit itu tidak terikat oleh aturan-aturan baku, khususnya ketika mereka aktif di komit. Karena pelesetan dari komit itu bukan hanya singkatan dari Commerce IT, tapi juga ada menyebutnya sebagai komitmen untuk ikut secara aktif kegiatan komit itu sendiri. Dan aturan yang tidak baku yang paling terkenal yaitu semua peserta komit itu siapa saja boleh ikut. Namun jika mereka tidak aktif selama 2 kali pertemuan, maka secara otomatis tanpa mereka dipecat otomatis harus keluar. Nah, itulah aturan yang tidak baku. Sehingga meskipun yang daftar itu ratusan, paling yang bertahan sampai akhir kajian yaitu sekitar 3-4 bulan, itu hanya sekitar 15-20 orang. Itu pun kadang tidak maksimal. Tapi dengan adanya kajian komit itu ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu diantaranya adalah solidaritas antar tim itu sangat erat. Sehingga meskipun mereka sudah keluar, sampai sekarang alumninya itu masih ada komunikasi yang intens. Meskipun mereka tidak semuanya terjun di memiliki aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi aslinya, tapi komunikasi mereka masih sangat erat sampai sekarang. Mulai dari angkatan tahun berapa waktu itu yang pertama kali? 2016. Nah, sampai sekarang itu masih aktif tiap alumninya. Dan masih memberikan kontribusi ketika mereka punya informasi-informasi penting yang mereka dapatkan, dan mungkin itu sangat berguna bagi adik-adik kelasnya, ya khususnya komunitas-komunitas yang sudah berdiri berikutnya. Untuk tenaga pengajar sendiri di komunitas IT ini dari dosen atau alumni dari komunitas IT, Pak? Nah, itu menariknya. Komunitas ini karena memang inisiatif dari teman-teman mahasiswa, mereka itu istilahnya regenerasi. Jadi angkatan komit pertama itu mengkader angkatan komit berikutnya, begitu seterusnya. Sehingga tapi hal ini bukan menjadi indikator bahwa senioritas dalam komit ini ada, tidak. Itu menjadi menjadi ciri khas tersendiri. Artinya mereka yang memang tetap konsen di bidang akademik, khususnya di bidang pemrograman, mereka tetap punya kontribusi lebih untuk mengkader adik-adik kelasnya. Sehingga meskipun mereka sudah tidak aktif di sekolah tinggi, dan kalau sekarang di Fakultas Teknik, mereka masih aktif mengunjungi teman-teman adik kelasnya untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan informasi-informasi terbaru, untuk mendampingi terhadap keilmuan-keilmuan baru, dan memberikan semangat-semangat baru dari pengalaman yang mereka dapat di profesi yang mereka tekuni sekarang. Nah, itu nilai lebihnya. Dan mereka tidak ada ikatan untuk dapat fee gak ada. Maka dari itu, sejak pertama kali komit ini berdiri, dukungan dari sekolah tinggi waktu itu Kiai Haji Najibur Rahmat sebagai ketua, beliau tidak pernah mendapatkan laporan untuk biaya yang dikeluarkan oleh STT berupa fee untuk teman-teman mentor atau pendamping, tapi semua digunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi, misalnya beli video tutorial, beli buku, menghadiri acara hackathon, terus ikut seminar, workshop, sebagainya. Semua dana digunakan untuk itu. Nah, Pak, komunitas IT ini kan merupakan komunitas yang ada di Fakultas Teknik. Nah, itu merupakan komunitas per prodi yang ada di fakultas atau komunitasnya jadi satu gitu, Pak? Oke, perlu saya informasikan untuk yang komit yang sekarang itu lintas prodi, dalam hal ini di Fakultas Teknik. Artinya lintas prodi artinya apa? Semua prodi bisa mendelegasikan mahasiswa yang menurut mereka kompetensi untuk dikader di komit. Nah, sekarang sudah terbentuk komit baru, yaitu di prodi Teknik Elektro yang konsen di bidang kontrol, dan itu berdiri mulai tahun ini. Dan juga ada beberapa keilmuan-keilmuan baru yang mulai dibuka atau dibuat kajian komit baru. Kalau dulu sebelumnya itu hanya 2 konsentrasi, yaitu web sama Android, sekarang sekitar 6 kajian baru yang sudah dibentuk, yaitu Android sendiri, yang berikutnya web tapi sudah terpecah menjadi front end sama back end. Terus ada yang konsen di bidang framework, yaitu Laravel. Untuk yang game juga ada sekarang, dan tambahan yang baru yaitu tentang kontrol. Dalam hal ini dimotori oleh teman-teman mahasiswa di prodi Teknik Elektro. Jadi yang dipelajari itu sesuai dengan prodi masing-masing ya, Pak? Sebenarnya tidak, tapi kebetulan saja yang punya inisiatif itu adalah mahasiswa, dan mungkin mereka itu karena memang di informatika di bidang coding, jadi mereka
membuat komunitas di bidang coding, dan mungkin juga ini kebetulan juga elektro karena memang ada mata kuliah tentang kontrol, mereka membuat kajian kontrol. Tapi bukan hal yang tidak mungkin, kedepannya akan ada komunitas-komunitas baru. Seperti kemarin sempat kita komunikasi dengan mahasiswa yang memang memiliki hobi tentang seni melukis. Tapi setelah saya konfirmasi dengan teman-teman dosen yang memang ahli di bidang atau konsen di bidang multimedia, itu akan diarahkan kepada game sama UI UX. Tapi kita belum bertemu, belum menindaklanjuti. Tapi sudah ada beberapa mahasiswa yang punya inisiatif untuk membuat komunitas kesenian. Tapi dalam hal ini bukan murni kesenian, tapi kesenian yang di cover dalam bentuk teknologi atau digital. Untuk peserta dari komunitas IT sendiri hanya boleh dari fakultas teknik atau mahasiswa dari fakultas lain boleh mengikuti juga, Pak? Nah, karena komit itu didirikan oleh fakultas teknik, jadi kebetulan saja pesertanya untuk sampai saat ini itu masih dari fakultas teknik. Tapi kemarin sudah ada komunikasi dengan beberapa prodi untuk membentuk komunitas atau kolaborasi dengan beberapa prodi. Dalam hal ini sudah komunikasi dengan matematika dan juga dengan kesehatan. Masalah bahasan serta kajian atau komitmen yang akan dibentuk itu masih belum kita bahas. Tapi bukan berarti komite itu menutup diri untuk di luar prodi. Di luar prodi pun juga bisa masuk ke dalamnya. Berarti jika ada mahasiswa dari Fakultas Agama ingin mengikuti komunitas IT ini sangat diperbolehkan ya, Pak? Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dunia IT itu bukan dunia yang memang hanya difokuskan pada satu konsentrasi. Nah, kita ketahui bahwa untuk IT itu membutuhkan banyak keilmuan. Bisa jadi dari ekonomi, agama. Kenapa? Karena semua lini keilmuan itu bisa disentuh dengan teknologi. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, meskipun mereka bukan memberikan menjadi pelaku aktif di bidang pengembangan aplikasi, tapi mungkin mereka menjadi bagian ketika mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi bisa jadi mereka itu memberikan kontribusi misalnya di ilmu agama Islam, memberikan ide atau kontribusi tentang permasalahan-permasalahan yang bisa disentuh dalam teknologi. Jadi mereka akan terbentuk sebuah komunitas. Jadi komunitasnya itu bukan berarti kajian tentang teknologi, tapi komunitas yang membentuk sebuah kajian tentang membuat sebuah produk di bidang teknologi tapi dengan sentuhan keagamaan. Bisa juga dengan ilmu sosial yang lain, misalnya matematika, atau yang lebih marak sekarang adalah dengan dunia kesehatan. Jadi antara mahasiswa dari fakultas lain ke fakultas teknik ini saling berkolaborasi begitu. Betul, apalagi dengan adanya sekarang kampus merdeka, bukan hal yang tabu lagi kolaborasi keilmuan lintas prodi, dan apalagi sekarang sudah bisa dibijaki dengan lintas perguruan tinggi, apalagi hanya lintas prodi. Lintas perguruan tinggi pun sekarang sudah bisa. Terkait dengan komit itu sendiri ya kebetulan saja eksisnya itu di fakultas teknik, tapi bukan berarti itu hanya dikhususkan untuk fakultas teknik. Bisa jadi di luar fakultas teknik, mau itu yang sedang aktif menjadi mahasiswa maupun yang sudah alumni yang tertarik untuk mendalami teknologi terbaru itu bisa gabung lagi. Tapi untuk sekarang, untuk aturan itu belum kita buat, artinya belum ada kesepakatan karena kita tahu sendiri bahwa kita berada di area pesantren yang memang semua kegiatan harus sinkron dengan semua aturan pesantren. Peserta dari komunitas IT sendiri ini kan sudah banyak ya, Pak. Apa output yang dihasilkan dari komunitas IT ini, Pak? Output yang paling jelas adalah mereka bisa langsung mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dan itu sangat berarti buat fakultas teknik. Sehingga dalam arti ini ketika kita mau melakukan evaluasi kurikulum, kalau sebelumnya kita mengundang pihak luar untuk memberikan informasi tentang update teknologi, nah kalau sekarang karena alumni komite sendiri sudah banyak bekerja di industri yang memang konsen di bidang IT maupun bekerja di startup yang memang fokus di develop IT, sehingga ketika kita membutuhkan informasi tentang atau melakukan update kurikulum, informasi yang kita dapatkan bukan dari pihak luar, tapi dari pihak alumni kita sendiri, dan itu merupakan hal yang luar biasa menurut kita. Jadi komunitas IT membawa dampak positif ya? Sangat. Nah, apalagi untuk yang sekarang dengan adanya dukungan kampus merdeka, komit itu sangat mungkin akan sangat dirasakan ketika mereka sudah lulus. Karena ketika mereka menjadi atau aktif di komit, mereka akan membuat sebuah produk yang tepat guna, dan itu bisa menjadi portofolio mereka. Nah, kita ketahui bersama bahwa lowongan pekerjaan di dunia IT itu sekarang
tidak memperhatikan grade pendidikan. Tidak ada persyaratan harus S1, IPK sekian, tapi syarat pertamanya adalah memiliki kompetensi di bidang ini, serta memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Bayangkan, jika mahasiswa baru lulus, mereka dapat dari mana pengalaman 2 tahun? Itu sangat sulit. Nah, dengan adanya komunitas ini, mereka kita gembleng, misalnya mereka semester 4 mulai gabung, berarti semester 5 mereka kajian untuk mendalami konsentrasi di bidang IT-nya, semester 6 kita libatkan mereka untuk membuat produk di internal. Dan hasilnya mereka itu akan mendapatkan sertifikat sebagai portofolio. Ketika semester 7, semester 8 mereka kita libatkan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam hal ini menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh universitas, yaitu sebagai tindak lanjut MOU yang sudah dilakukan. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman, bukan pengalaman di internal, tapi pengalaman di dunia industri betulan. Dalam hal ini mereka misalnya menggarap aplikasi yang ada di instansi pemerintah, di industri. Mereka akan mendapatkan sertifikat resmi dari mereka, dan itu kita mintakan, sehingga ketika mereka lulus, mereka tidak hanya bangga dengan ijazah sama gelarnya, tapi ketika mereka itu diminta untuk menunjukkan apa kompetensi Anda, mereka sudah dengan bangga menunjukkan ini portofolio saya. Dan itu bisa menjadi pengalaman kerja, dan itu terbukti dari lulusan yang tahun 2020 kemarin. Mereka tidak ditanyakan kuliah di mana, berapa IPK-nya, gelar kamu apa, tidak. Tapi ditanyakan apa kompetensinya. Oh, saya bisa bidang ini, Pak. Apa buktinya kalau kamu bisa bidang ini? Saya pernah membuat aplikasi ini, aplikasi ini. Coba tunjukkan. Karena mereka yang membuat, mereka bisa menjelaskan. Nah, itu adalah nilai plusnya. Sehingga mereka sekarang aktif di startup kelas nasional. Nah, itu adalah nilai lebihnya. Sangat menarik, apalagi dengan adanya Kampus Merdeka sekarang, itu sangat menarik sekali. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, Pak, ke komunitas IT ini bisa langsung menghubungi siapa, Pak? Biasanya setiap angkatan itu akan ada koordinator sama wakil koordinator. Nah, karena uniknya di komit itu tidak ada struktur inti. Yang kita tunjuk hanya siapa koordinatornya, siapa wakil koordinatornya. Sekretaris itu biasa sekretaris dan sebagainya, itu biasanya ngambil dari komunitas aktif atau anggota yang aktif. Sehingga untuk mendaftar itu tidak ribet seperti administrasi yang lain. Dan aturannya juga ketika mereka sudah diterima, ya aturan-aturan yang saya sebutkan tadi. Yang penting mereka mau komitmen untuk menyelesaikan kajian ini sampai selesai, maka mereka sudah bisa dinyatakan anggota atau lulusan dari komit. Tapi mereka jika setengah periode, biasanya kan 4 bulan, 2 bulan berhenti, maka tidak layak jadi sebagai anggota komunitas. Jika sudah pernah menjadi peserta, Pak, terus berhenti, ya, berhenti. Nah, untuk bergabung lagi apakah masih boleh? Karena memang tidak ada aturan baku mereka harus pernah lulus atau pernah gagal, ya boleh saja. Mungkin karena sebelumnya tidak komitmen atau merasa oh ini nggak ada gunanya. Tapi ketika teman-teman mereka sudah selesai kajian dan memang nampak bedanya sehingga mereka tertarik lagi, ya bisa ikut lagi. Jangankan yang masih aktif, yang sudah lulus pun bisa. Jadi untuk alumni bisa juga bergabung ke bisa, tapi komunikasinya bukan komunitas dengan komunitas, tapi komunitas dengan fakultas tentunya. Sehingga format kegiatan yang dibuat atau dilaksanakan itu bukan seperti komunitas biasa, tapi mungkin lebih formal. Formal dalam hal ini karena mungkin yang alumni kan bukan mahasiswa lagi, bisa jadi mereka untuk upgrade pengetahuan, atau bisa juga karena tuntutan profesi. Nah, pasti kan beda. Dan kalau memang itu mau dilaksanakan, itu pastinya tidak hanya satu orang, mungkin alumni-alumni yang lain kita koordinasi sehingga terbentuklah sebuah kajian yang memang diikuti oleh beberapa alumni, bukan hanya satu alumni. Baik Bapak, jadi apa harapan Bapak ke depan untuk komunitas IT dan mahasiswa di Universitas Hirujadi? Harapan saya, komit itu hanya menjadi sejarah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena harapan saya itu menjadi suasana akademik yang baku di Fakultas Teknik. Tidak terikat sama nama ini, terserah mereka berikan nama apa saja, tapi mungkin esensinya sama dengan komit. Jadi keilmuan-keilmuan yang mungkin muncul di periode berikutnya itu bukan hanya teknologi, tapi sudah menggunakan kolaborasi yang memang seharusnya semuanya harus berkaitan sama teknologi. Seperti yang sampaikan tadi, misalnya ada tentang tertarik dengan dunia lukis, dunia seni, sebagainya, mungkin bisa diarahkan dengan dunia seni di bidang digital. Jadi kedepannya harapannya yaitu tidak ada kalau sekarang kan masih ini komit lah, harapannya tidak ada. Kalau sudah menjadi habitual atau kebiasaan atau sudah menjadi
suasana akademik yang ada di sini kan, berarti kan terbentuk kajian-kajian kecil. Kalau dikasih nama komit semua, terus mana yang eksis nantinya? Tapi mungkin itu bisa jadi sejarah atau cikal bakal atau menjadi embrio atau menjadi pionir terbentuknya komunitas-komunitas yang lain di bidang IT. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, itulah penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Dekan kita. Nah, jika ada pertanyaan atau saran bisa langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan like. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.